Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini saya akan menjelaskan cara mengubah ukuran node di Azure Kubernetes Service atau di AKS. Saya sering mendapat pertanyaan dari teman-teman atau dari customer gitu ya. Kalau misalnya nih mereka sudah punya AKS cluster yang running di production misalnya gitu ya. Terus karena sesuatu dan lain hal mereka mau mengubah ukuran dari node-nya. Jadi misalnya tadinya pakai D4S mau diganti jadi E8S misalnya gitu ya. Nah, sesuatu dan lain hal ini banyak ya. Bisa aja karena memang trafficnya berubah atau ada perubahan arsitektur dari kontainernya dan dia mau ubah nih. Mengubah ini bukan berarti jadi lebih besar aja ya. Bisa aja jadi lebih kecil atau memang tipe dari VM-nya yang berbeda gitu ya, tipe VM-nya misalnya dari D ke E atau dari D ke F gitu ya. Jadi memang alasannya bisa banyak gitu, tapi intinya bagaimana caranya. Unfortunately memang di AKS nggak semudah ada tekan tombol langsung berubah gitu ya. Kan kalau kita mau ubah ukuran VM, misalnya kalau kita punya sebuah single VM gitu, kita mau ubah kan relatif gampang ya. Kita tinggal ubah, kita pilih ukuran yang baru, kita save atau kita apply, terus udah gitu ya, langsung berubah gitu. Sayangnya memang di AKS tidak semudah itu, tapi juga bukannya sulit gitu ya. Cuman memang ada beberapa step yang harus kita lakukan dengan menggunakan CLI gitu ya, di Command Line Interface. Oke, jadi saya masuk aja langsung ke demo. Saya tunjukkan sekarang, ini saya sudah punya sebuah Kubernetes cluster yang running gitu ya. Bisa dilihat di sini, saya masuk ke node pool. Nanti kita lihat dulu gitu konfigurasi yang lama seperti apa gitu ya. Nah, dilihat di sini ya. Jadi saya sudah punya node pool namanya agent pool running, ada 2 node dan ukurannya adalah DS2 V2 gitu ya, dengan operating system Linux. Jadi bayangkan sekarang misalnya kita mau ubah ukuran node-nya jadi pakai E-series gitu ya. Nah, nanti kita tunjukkan caranya. Oke. Jadi pertama saya buka dulu shell-nya, terus tentunya kita harus get credentials dulu ya supaya kita bisa menggunakan kube control. Jadi AKS get credentials, resource group-nya Azure Tips, kemudian name-nya itu Azure Tips AKS. Supaya nanti kita jadi bisa menggunakan perintah-perintah langsung dari command line gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat semua node-nya. Rekan-rekan bisa lihat ya. Jadi di sini seperti tadi kita lihat di yang Azure Portal ya, ada 2 node. Ini ada 2 node-nya, ada 2 nama di sini. Dan ada pattern-nya sebenarnya ya, rekan-rekan bisa lihat ya di sini. Jadi AKS ada nama node pool-nya di sini kalau dilihat di Azure Portal, di sini munculnya jadinya di sini. Baru kemudian ada unique number, karena kan kalau dilihat di sini kan sebenarnya AKS itu underlying platformnya di bawahnya ya VM scale set gitu ya, makanya di sini ada VMSS. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini statusnya ready dan lain-lain. Oke. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita tambahkan node pool baru ya. Jadi kalau saya masuk AZAKS node pool add, sama kita harus sebutkan resource group-nya, tadi Azure Tips, kemudian cluster name Azure Tips AKS ya. Kemudian kita harus kasih nama node pool yang baru. Oke. Jadi new node pool,
Maaf, saya kurang kreatif gitu ya, biar nanti jelas ya mana yang baru, mana yang lama gitu ya. Kemudian kita samain nih, node count-nya misalnya 2, ya tentunya ini tergantung kebutuhan ya. Jadi mungkin karena kita menggunakan size yang baru, maka jumlah node count-nya juga beda, tapi dalam hal ini saya samain aja gitu ya, node count-nya 2. Kemudian kita harus mendefinisikan size-nya. Nah, ini bisa dilihat dulu di docs, kira-kira kita mau pakai size yang mana gitu ya, dan namingnya seperti apa nih. Kebetulan saya udah catat di sini, saya mau pakai E8 DSV5 ya. Ini kurang standar, error lagi. Kemudian sama seperti ini, kita pakai mode-nya sistem karena memang ini cuma satu node pool. Kalau rekan-rekan punya banyak node pool tentunya bisa beda mode ya. Jadi dalam hal ini saya cuma punya satu, karena nanti node pool yang lama ini mau saya delete ya, berarti yang ini harus jadi sistem juga gitu kan. Kalau enggak nanti jadi nggak ada ininya dong, nggak ada sistem node pool gitu ya. Oke, jadi kita lihat lagi. Kita pakai perintah AZ AKS node pool ditambahkan dengan add. Nah, kita harus define resource group-nya, cluster name-nya apa, baru kita kasih nama nih. Nama node pool yang barunya apa, jumlahnya berapa, dan ukurannya apa. Baru mode-nya seperti apa. Nah, kalau saya enter, ini akan perlu waktu, karena kan ya basically kita akan membuat node pool baru gitu ya. Jadi nanti kalau udah selesai, nah ini kita lihat, refresh di sini ya. Lihat dulu. Nah, jadi seperti saya bilang tadi, ini perlu waktu, jadi dia kelihatan sih udah running, tapi kan ini masih creating ya. Jadi nggak mungkin kan waktu lagi creating gini kita udah mindahin aplikasi, jadi kita tunggu dulu sampai node pool-nya udah successfully provision, baru nanti kita lanjutkan kembali. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, seperti rekan-rekan bisa lihat, sekarang statusnya sudah succeeded. By the way, saya baru sadar tadi di bagian awal nggak kelihatan ya perintahnya karena ketutup sama video saya sendiri. Jadi ini ya, ada node count, kemudian ada node VM size di sini, baru mode-nya apa, baru saya buat no wait di belakang karena kita nggak nunggu ya, kita langsung jadi, kita nunggunya langsung pakai refresh aja. Oke, nah kalau kita lihat lagi, get nodes, maka sekarang kita jadi punya 4 node ya di 2 node pool yang berbeda. Oke, nah sekarang yang harusnya kita lakukan adalah kita memindahkan nih aplikasi-aplikasi dari dari node pool yang lama ke node pool yang baru gitu ya. Oke, nah jadi kita lihat dulu sekarang bagaimana caranya nanti kita melihat isi dari aplikasinya, ya. Oke, pertama kita lihat dulu, ini kan karena saya cuman punya aplikasi simple aja, hanya untuk demo, jadi nggak aneh-aneh. Kita lihat get pods-nya, kita lihat semua gitu ya. Apa aja sih sebenarnya yang ada di sini? Jadi kalau kita scroll, ini video saya pindah dulu ya sebentar ke atas. Jadi kalau kita lihat di sini, ini semua ya. Jadi bukan cuman aplikasi kita aja. Dalam hal ini, aplikasi yang saya punya sebenarnya cuma ini, Azure Vote ini gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan pernah lihat demo saya sebelumnya mengenai AKS, ada demo app gitu ya, namanya Azure Vote. Ada pod untuk back-end-nya, ada pod untuk front-end-nya. Tapi di Azure sendiri kan ada banyak ya, pod-pod sistem yang dipakai gitu. Jadi di sini ada log, ada IP masquerade, ada node manager-nya, ada core DNS, ada CSI, ada qproxy gitu ya, metric server. Jadi sebenarnya kita nggak bisa cuma mindahin apa istilahnya ya? Kita nggak bisa cuma mindahin aplikasi kita aja gitu. Kita juga harus pastikan bahwa semua semua pod yang ada di node pool yang lama pindah ke node pool yang baru. Nah, bagaimana caranya? Ada 2 step yang harus kita lakukan. Pertama, kita harus memerintahkan, mungkin lebih tepatnya gitu ya, memerintahkan atau mengingatkan ke AKS bahwa
node pool yang lama jangan dipakai lagi ya. Ingat ya, kalau kita lagi di production kan nggak setenang ini ya, bahwa oh aplikasinya statik segitu aja. Kan sebenarnya naik turun, ada pot yang muncul baru, ada pot lama gitu ya. Yang perlu kita lakukan adalah ngasih tahu ke AKS bahwa AKS ini node pool udah ada yang baru. Tolong semua pot yang baru jangan di-deploy lagi di node pool yang lama. Itu dulu gitu ya. Jadi step pertama, semua yang baru ditaruh di tempat yang baru. Nah, perintah yang ada di Kubernetes gitu namanya itu cordon gitu ya. Jadi kita ngasih tahu dulu bahwa balik dulu ya, kita dapat dulu daftar node-nya. Ya, jadi ada 2 ya. Ini agent pool yang lama. Jadi kita harus ngasih tahu bahwa tolong, jadi pakai perintah cordon ini, tolong node-node ini, unfortunately kita harus copy paste seperti ini ya teman-teman ya. Paste. Kemudian ini, tolong kedua node ini ditandain bahwa dia nggak boleh lagi dipakai untuk node pot yang baru. Oke. Jadi kita running perintah ini. Oke, di cordon sama si AKS. Nah, ini karena balik lagi ini hanya demo, jadi saya nggak bisa tunjukkan ada pot baru gitu ya. Tapi kalau di production atau mungkin di testing lah gitu ya sama teman-teman, nanti akan kelihatan tuh semua pot yang baru akan munculnya itu di new node pool tadi. Oke. Baru setelah itu kita harus ngasih tahu sama AKS bahwa tolong dong node yang lama itu di drain. Jadi istilahnya itu drain ya. Jadi ada perintah keep control drain. Balik lagi sama, jadi kita copy aja ini gitu ya. Taruh di sini. Ini nama-nama node yang mau kita drain, tapi ada beberapa hal gitu yang harus diingat karena tadi kan yang jalan bukan cuma aplikasi kita ya, ada juga daemon gitu yang ada di AKS yang berjalan gitu. Nah itu nggak perlu kita apa-apain karena nanti akan dipindahkan juga sama AKS gitu ya ketika node-nya kita delete. Jadi kita ignore daemon set ya namanya. Terus ingat ya, kadang-kadang kan ada pot yang punya persistent storage gitu ya. Persistent storage itu waktu potnya kita pindah gitu ya, bakal ada directory yang jadinya kosong gitu di persistent storage-nya. Nah ini kita mau kasih tahu sama AKS supaya itu di-delete. Oke. Jadi delete empty dir data. Jadi ini hanya tambahan aja. Intinya yang perlu rekan-rekan ingat adalah ini memang harus di list down semua nih node-node-nya. Mana aja yang mau kita drain gitu ya. Keep control drain oh sorry, sempat bingung, ternyata ini salah. Ignore daemon sets. Oke. Jadi dia ngasih tahu bahwa sudah di cordon. Kalau belum dia nggak bisa jalan gitu ya. Baru dia efek nih. Jadi kan kita drain, dia efek semua. Baru kita nanti bisa lihat nih. Setelah ini kita lihat nanti pot-potnya mana aja gitu ya yang sudah akhirnya running di tempat yang baru. Harusnya aplikasi kita tadi yang Azure Food itu pindah ya. Kita tunggu dulu. Oke. Oke, ini Azure Food-nya udah ke efek tapi ada satu metric server ya. Nggak bisa di efek. Oke, nggak apa-apa. Yang penting
pot-potnya kita udah ke efek ya. Jadi keep control get pots min o white, oh bentar, min o white. Ini lagi agak aneh keyboardnya. Oke, kita lihat pot kita. Nah, kita lihat di sini Azure Vote yang back end sama front end sekarang udah pindah di new node pool. Jadi lihat di sini ya, ini ada beberapa hal bahwa ada yang udah running di new node pool yang untuk pot yang lain ya, terutama yang sistem pot yang daemon setnya gitu, itu ada yang running di node pool, ada yang belum gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena kan dia jadi punya dua, kayak tadi yang metric server tadi yang belum nggak berhasil di efek, dia sebenarnya udah punya satu lagi gitu di new node pool gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Oke, jadi setelah ini udah kita lihat aplikasi kita udah pindah, semua sistem node udah sistem pot atau daemonnya ada yang udah running juga di tempat yang baru, ada di tempat yang lama, nggak apa-apa gitu ya. Tadi kan kita ignore, baru sekarang kita delete. Oke, jadi AZAKS node pool, tadi kan node pool add ya, ini sekarang node pool delete. Kita kasih tahu nama resource groupnya, apa tadi, Azure Tips, kemudian cluster name-nya, ya, cluster name-nya itu tadi Azure Tips AKS, baru namanya apa yang mau kita delete, ini, ya, agent pool, oke, agent pool, oke. Jadi karena aplikasi kita sudah udah kita pindah gitu ya, sekarang baru kita delete node pool yang lama. Oke. Nah, ini juga perlu waktu karena kan seperti dilihat tadi create juga perlu waktu juga gitu ya. Tapi intinya adalah di sini sudah aman karena aplikasi-aplikasi kita sebenarnya udah pindah. Saya sih usul waktu udah pindah tadi ke node pool yang baru, dites ya aplikasinya sebelum kita beneran delete ini node pool. Ini kan karena saya cuman demo, jadi saya main delete aja gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini get nodes, ya, jadi sekarang cuman ada new node pool. Saya refresh ini yang di portal. Rekan-rekan bisa lihat ya, udah tinggal node pool yang baru dengan ukuran yang sudah yang kita butuhkan gitu ya. Jadi artinya sekarang semua pot, cube control get pods min o white. Jadi kita bisa lihat sekarang semuanya udah, semua pot runningnya udah di node pool yang baru ya. Jadi harapan saya nanti rekan-rekan bisa memanfaatkan cara ini. Saya yakin sih agak kurang nyaman pasti kalau melakukan ini di production, apalagi pertama kali. Jadi ya dites dulu gitu ya. Minimal di development, di testing environment atau di pre-prod udah dites dulu. Pastikan semua pot sudah diatur sedemikian gitu ya. Bahwa dia udah bisa pindah dengan oke ke tempat yang baru, di testing dulu aplikasinya, baru node pool lamanya kita delete. Gitu. Karena hanya dengan cara seperti itu baru kita bisa pastikan bahwa kita sudah ganti AKS-nya, node-nya dengan ukuran yang kita mau. Ya, jadi begitu aja untuk video saya kali ini. Lain kali kita akan bahas, kalau misalnya ada pertanyaan mengenai hal ini silakan masukkan di komentar. Lain kali kita akan bahas juga bagaimana melakukan hal-hal yang lain ya di AKS. Misalnya contohnya yang sering saya ditanyakan juga adalah bagaimana caranya kalau dia mau upgrade version gitu ya. Kurang lebih mirip sebenarnya caranya, tapi nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Oke? Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.